Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan diberi kesehatan. Amin. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pelajaran keempat, yaitu tentang tata cara bersuci. Tapi sebelum kita belajar mengenai tata cara bersuci, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa saja macam-macam dari bersuci. Jadi yang pertama ialah istinja. Istinja merupakan bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang kedua, mandi. Mandi merupakan bersuci untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang selanjutnya adalah wudhu. Wudhu merupakan bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi wudhu ini biasanya kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Dan yang terakhir ialah tayamum. Tayamum ini bisa dilakukan sebagai pengganti wudhu, yaitu mengusap debu atau tanah suci ke muka dan juga tangan. Biasanya tayamum ini dilakukan jika tidak menemukan air atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak boleh menyentuh air. Nah, bisa dilihat pada slide yang ini kita mulai membicarakan tentang tata cara bersuci. Yang pertama ialah tata cara istinja atau bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar. Bagaimana cara beristinja? Caranya, jadi setelah buang air, siramlah dengan air mengalir sampai hilang bekasnya. Jadi betul-betul hilang bekasnya, warnanya, baunya, sehingga tidak ada lagi bekas yang menempel di tubuh kita. Kemudian yang kedua ialah tata cara mandi besar atau mandi junub. Yang pertama ialah mulai dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua, hilangkan najis yang menempel, semisal masih ada kotoran atau darah ataupun apapun yang menempel di tubuh, maka hilangkan terlebih dahulu najisnya. Kemudian membaca niat mandi junub. Bagaimana bunyi niat mandi junub? Niatnya ialah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, setelah selesai membaca niat, kemudian basahi seluruh tubuh dengan air. Jadi guyur seluruh tubuh, tidak ada satupun yang tidak luput dari air. Lalu, selanjutnya ialah tata cara berwudu. Yang pertama dilakukan dengan membasuh kedua telapak tangan. Lalu yang kedua berkumur-kumur. Kemudian yang ketiga memasukkan air ke dalam hidung. Nah, yang keempat baru membaca niat dan membasuh wajah. Bagaimana bunyi niat untuk berwudu? Yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, yang nomor 5 ialah membasuh tangan sampai dengan siku-siku. Kemudian yang nomor 6 ialah mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Dan yang terakhir ialah membasuh kaki sampai dengan batas kaki. Nah, semuanya itu dilakukan dengan cara berurutan ya. Urutannya harus sesuai dengan yang ada pada gambar ini. Tidak boleh diacak.
nomor 4 diletakkan di nomor 1 atau nomor 2 diletakkan di terakhir. Tidak boleh seperti itu, jadi harus secara berurutan dan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau diamati lebih teliti lagi nih, pada gambar di slide ini ada yang tulisannya berwarna merah, kemudian ada yang berwarna hijau. Nah, yang warna merah itu merupakan rukun dari wudhu. Kalau rukun ini ditinggalkan atau ada gerakannya yang tidak dilakukan, maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan yang warna hijau merupakan sunnahnya wudhu. Sunnah wudhu itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka tidak akan berdosa. Selanjutnya ialah tata cara tayamum. Jadi tayamum ini dilakukan seseorang ketika dalam kondisi kekeringan atau dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk berwudu atau terkena air. Yang pertama, step awal yang bisa dilakukan ialah mencari debu atau tanah yang suci. Setelah menemukan, lalu usapkan pada kedua tangan, kemudian hilangkan debunya sedikit, lalu baru diusapkan kepada wajah atau muka. Lalu pada step yang kedua, ambil kembali debu di tempat yang lain atau bergeser sedikit dari tempat awal, kemudian hilangkan sedikit debu-debu kasar yang menempel di telapak tangan, lalu mulai menggosokkan pada kedua telapak tangan debu yang suci tersebut sampai siku-siku. Nah, untuk tayamum ini gerakannya cukup sekali saja. Jadi membasuh muka 1 kali, kemudian mengusap tangan, kedua tangan sampai siku juga 1 kali. Nah teman-teman, itu tadi video belajar kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di Google Classroom atau bertanya langsung saat virtual class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.